jadi pelatih itu nggak boleh baper, saudara-saudara. Kenapa? Bayangin, Pratama Arhan yang nggak pernah main saja dipanggil. Sementara Elkan Bagot yang masuk starting line up dari 3 pertandingan terakhir Blackpool nggak dipanggil. Padahal saudara-saudara, Indonesia itu butuh center back nanti saat melawan Arab Saudi. Kenapa? Karena Justin Hubner nggak main. Kemudian Jordi Amat cedera. Jadi hanya tinggal Jay Itzes dan Rizky Ridho, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, ini ada kabar kurang baik lah. Ada kabar kurang baik, ada kabar buruk ketika nanti Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C putaran ketiga melawan Arab Saudi. Melawan Arab Saudi tanggal 5 September 2024, saudara-saudara. Kabar buruknya adalah Jordi Amat itu mengalami cedera di Malaysia waktu Piala FA. Piala FA Malaysia itu dia cedera. Dan pada pertandingan kemarin ini yang terbaru hari Sabtu malam itu, pertandingan final Piala FA antara Johor Darul Taksim melawan Selangor, dimenangkan Johor Darul Taksim 6-1 kalau nggak salah itu. Jordi Amat tidak main, tidak ada di starting line up, tidak ada di bangku cadangan, dan dia cedera dan kemungkinan besar akan absen selama sekitar 1 bulan, saudara-saudara. Dan itu otomatis dia tidak akan bermain ketika nanti Indonesia menghadapi Arab Saudi dan ketika Indonesia menghadapi Australia, saudara-saudara, tanggal 10 September. Absennya Jordi Amat ini, saudara-saudara, lawan Arab Saudi itu menggenapi satu back lagi yang juga dipastikan absen, Justin Hubner. Justin Hubner itu akan absen, saudara-saudara, akan absen khusus melawan Arab Saudi, tetapi dia bisa bisa main melawan Australia. Justin Hubner ini, saudara-saudara, Justin Hubner itu mengalami akumulasi kartu. Dia harus menjalani skorsing, tidak bisa bermain karena skorsing kartu kuning. Kartu kuning didapat waktu pertandingan terakhir melawan Filipina. Nah, itu dia berarti akumulasi sehingga dia harus absen 1 pertandingan. Itu berarti, saudara-saudara, pemain belakang, back keturunan kita hanya menyisakan Jay Itzes. Jay Itzes yang bermain di Venezia di Serie A. Musim ini dia main di Serie A dan ditambah juga 2 back lokal. Back tengah ya ini ya, kita bicara back tengah, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari, saudara-saudara. Jadi ini kita sebenarnya, saudara-saudara, kita mengalami krisis back tengah murni ketika nanti pertandingan melawan Arab Saudi, saudara-saudara. Tanpa Jordi Amat, saudara-saudara, tanpa Jordi Amat itu ya kemungkinan besar kalau Sintayong menggunakan formasi 3 back, ya kemungkinan Jay Itzes di situ, Ferrari dan Rizky Ridho. Tetapi bisa juga menggeser Sandy Walsh atau Saint Patinama sebagai back tengah. Tetapi menurut saya itu terlalu riskan, saudara-saudara. Walaupun sebenarnya Sandy Walsh itu juga main cukup bagus di back tengah. Tetapi ini lawan kita adalah Arab Saudi, saudara-saudara. Jadi harus diperhatikan juga lawannya itu siapa. Dan lawan ini tidak mudah. Lawan ini cukup berat. Punya penyerang-penyerang yang cepat. Punya pemain-pemain yang tinggi. Punya kemampuan yang bagus. Nah, itu solusinya itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu atau bisa memanggil pemain lain. Misalnya si
Fahrudin. Nah, Fahrudin sekarang main di mana ya, Pak? Oh, PSS Sleman, kembali ke PSS Sleman. Atau Alveandra Dewangga juga bisa dibahas. Tetapi itu menurut saya terlalu riskan, saudara-saudara. Menurut saya terlalu riskan kalau kita melihat kualitas lawan, karena di sana itu ada Aldosari. Aldosari, si siapa itu, Nasir sama siapa lagi, Saleh Aldosari, itu pemain yang bagus, dan Indonesia butuh pertahanan yang tangguh, yang solid lah, yang solid, yang bagus. Kalau kita main 3 back ya itu tadi pilihannya. Kalau main 2 back ya bisa saja Jay Itzes akan bertandem dengan Rizky Ridho. Tetapi menurut saya kalau kita main dengan 2 back, saudara-saudara, 4-3-3 itu terlalu beresiko. Jadi pilihannya yang paling masuk akal memang 3-5-2 atau 3-6-1 atau 3-4-3, tetapi nanti dua sayap, penyerang sayapnya itu agak bisa bertahan sedikit. Seperti 3-4-2-1. Ah, itu bisa. Jadi butuh 3 back kalau menurut saya melawan Arab Saudi. Sayangnya ya, sekali lagi sayangnya Jordi Amat tidak akan bisa main. Walaupun Jordi Amat main juga belum jaminan, karena Jordi Amat itu waktu pertandingan melawan Irak juga dapat kartu merah, dan dia juga beberapa kali sering melakukan blunder. Tetapi ya setidaknya kalau ada Jordi Amat itu akan jauh lebih tenang, saudara-saudara. Apalagi Justin Hubner ada di situ lah. Masalahnya ini dua-duanya nggak akan bisa main, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau fair, Indonesia itu punya satu lagi back tengah yang cukup bagus dan itu bisa diandalkan. Elkan Bagot, saudara-saudara. Elkan Bagot ini, saudara-saudara, Elkan Bagot ini memang sekarang ini dia baru pindah ke Blackpool. Dan jangan lupa, saudara-saudara, di Blackpool ini dia sedang dalam penampilan terbaik. Dari 4 pertandingan terakhir, saudara-saudara, yang dijalani Blackpool itu, Elkan Bagot itu main 3 kali masuk starting line up. 2 di League One itu divisi 3, dan 1 di Piala Liga. Waktu satu pertandingan dia nggak main itu karena dia baru dipinjamkan dari Ipswich Town, kemudian sehingga dia tidak bisa tampil melawan, kalau nggak salah, Crawley Town atau apalah. Itu sudah. Kemudian waktu melawan Stockport dia main. Kemudian lawan Burton Albion di Piala Liga dia main. Dan yang terbaru itu Cambridge United itu dia main. Dan dia masuk ke starting line up. Walaupun ada yang dapat kartu kuning, kemudian ditarik di babak kedua, tetapi dia main di starting line up, dan itu membuktikan bahwa pemain ini sedang on fire, pemain ini sedang dalam performa terbaik, pemain ini sayang sekali untuk tidak digunakan, saudara-saudara. Ini biasanya ini ya, pelatih-pelatih di luar sana itu, pelatih tim nasional seperti misalnya si Julian Nagelsmann atau Luciano Spalletti atau Luis de la Fuente atau Lionel Scaloni sekalipun, ketika di situ ada banyak opsi pemain yang harus dipanggil, dia akan melihat pemain yang di pertandingan terakhir dalam 1 bulan terakhir itu menjadi starting line up bermain, karena itu penting. Kenapa? Karena ini dalam waktu persiapannya kan pendek, dalam waktu beberapa hari harus akan menjadi pertandingan level tinggi, sehingga butuh pemain yang dalam keadaan bugar, pemain yang dalam fase kompetisi, sehingga ini akan begitu dia main itu akan tune in. Apa istilahnya? Ya akan langsung bagus lah gitu loh. Itu syarat-syarat seperti itu dimiliki oleh Elkan Bagot secara teknis maupun secara non teknis, saudara-saudara, secara fisik maupun secara mental itu Elkan Bagot jauh lebih siap, saudara-saudara. Saudara-saudara, Anda lihat pemain seperti Pratama Arhan, pemain TikTok. Saya katakan ini pemain TikTok, pemain yang hanya besar di media sosial dan hanya mengandalkan lemparan ke dalam. Itu dipanggil, saudara-saudara. Dipanggil, Sintayong sudah mengatakan dia akan memanggil Pratama Arhan. Padahal, saudara-saudara, Pratama Arhan itu sejak main di Tokyo Verdy itu nggak pernah main. Hanya di Tokyo Verdy itu hanya 2 kali atau 1 kali. Kemudian sekarang pindah di Suwon itu dia hanya sempat main sekali, dan itu pun hanya 3 menit di lapangan, main sebagai pemain pengganti, terus dapat kartu merah, dan selama sebulan pokoknya dia hanya itu aja, dan sekarang dia dipanggil lagi, saudara. Pratama Arhan lebih banyak bermain di tim nasional di level U23 maupun level senior dibandingkan main di klub. Ini kan
menurut saya agak aneh juga lah. Ini kita harus memberikan masukan ya, memberikan kritik yang membangun. Kita harus mempertanyakan kalau memang kita dukung Sintayong. Ini jujur nih, saya disclaimer ya. Ini klaim saya dukung Sintayong. Itu bagus pelatih bos. Tetapi kita juga harus memberikan masukan. Dan masukan itu harus masukan yang membangun. Bukan asal nyinyir. Bukan asal kritik tanpa dasar. Dan saya sekarang mengkritik berdasarkan dasar, yaitu statistik, berdasarkan performa terkini di lapangan. Elkan Bagot yang bermain menjadi pemain reguler dalam 3 pertandingan terakhir di awal musim itu dia tidak dipanggil. Sementara Pratama Arhan yang nggak pernah main, yang nggak pernah main di Suwon sejak sebulan terakhir, atau bahkan sejak dia gabung bulan Januari itu hanya main 3 menit dan dapat 1 kartu merah, itu dipanggil. Nah, ini kan menurut saya aneh sekali, dan seharusnya tidak seperti itulah. Kalau memang Sintayong itu dia objektif, ya Elkan Bagot juga harus dipanggil. Elkan Bagot dipanggil, Pratama Arhan nggak dipanggil. Apalagi saudara-saudara, di posisi Pratama Arhan itu ada Calvin Verdonk yang bermain cukup bagus di Nijmegen di Belanda, di Eredivisie, dan dia selalu masuk starting line up dalam 2 atau 3 pertandingan awal musim terakhir di Belanda. Kenapa bisa seperti itu, saudara-saudara? Ya, semua orang sudah tahu lah. Semua orang sudah tahu, nggak usah kita jelasin lagi. Ini kan kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar. Ini pasti terkait kasus waktu U23, waktu playoff Olimpiade melawan Gini, ketika Elkan Bagot tidak datang. Dan sampai sekarang pun tidak ada penjelasan kenapa Elkan Bagot tidak datang. Kenapa Elkan Bagot memilih liburan? Apakah ada larangan dari klub? Apakah ada miskomunikasi? Atau ada apa? Itu sampai sekarang belum dijelaskan. PSSI belum menjelaskan, Elkan Bagot juga tidak menjelaskan, Sintayong juga tidak menjelaskan. Jadi ini terkesan seperti baper lah, seperti Sintayong baper, seperti Sintayong dendam. Wah, ini pemain ini nggak mau, ya udah, kalau nggak mau selama saya masih melatih kamu nggak akan ada. Kayak begitulah, kayak begitu. Ini menurut saya salah, nggak boleh pelatih sepak bola itu baper, itu nggak boleh. Pelatih sepak bola itu harus fair dengan kacamata kuda, melihat kalau dia start bagus main, dia harus dipanggil, terlepas dari dia kondisi dia di luar, apa masalah disiplin atau apa, itu kan bisa dipanggil. Misalnya nih, kemarin dalam kasus Elkan Bagot, saya sudah pernah membahas ini di edisi saya sebelumnya. Misalnya ya kasus Elkan Bagot, ya tinggal dipanggil aja, ditanyain, komisi disiplin bersidang. Itu kan ada mekanisme di PSSI yang namanya komisi disiplin, dipanggil. Kalau dia nggak mau datang, ya di Zoom atau apa, atau didatangin, disidang di situ, kemudian nanti didenda. Kalau memang Elkan Bagot terbukti bersalah, mengabaikan panggilan, denda, hukumannya denda atau skorsing. Misalnya skorsing 1 pertandingan, 2 pertandingan, denda 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 1 rupiah, 1 triliun denda. Tetapi nanti setelah dia hukumannya selesai, ya dia dipanggil lagi. Itu terjadi di seluruh dunia seperti itu, saudara-saudara. Terjadi di seluruh dunia itu seperti itu. Misalnya Cristiano Ronaldo bermasalah, ya sama Asosiasi Sepak Bola Portugal mesti didenda, dipanggil, kemudian setelah selesai urusan, ya selesai. PP misalnya bikin kekacauan, dia akan dihukum, setelah itu selesai dipanggil lagi. Jadi itu cara mengelola klub itu seperti itu. Tim sepak bola itu seperti itu, tidak boleh baper, tidak boleh dendam. Karena itu akan bahaya sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi nih ya, kesimpulan saya sebelum terlambat, sebelum menyesal, seharusnya masalah Elkan Bagot ini diselesaikan dengan baik, didamaikan. Ya, PSSI selaku otoritas sepak bola di Indonesia tertinggi, ya bikin inisiatif. Kalau misalnya Sintayong nggak mau, ya PSSI bikin inisiatif memanggil Elkan Bagot, ditemukan, dicarikan solusi, win-win solution. Tidak boleh model seperti itu, tidak boleh model dendam-mendendam seperti itu, tidak boleh. Saudara-saudara lihat nih, di Belgia ini juga ada kasus seperti, hampir mirip seperti ini. Thibaut Courtois, kipernya yang dari Real Madrid itu, dia menolak bermain untuk tim nasional Belgia selama masih dilatih oleh Domenico Tedesco. Kayak begitu, itu kan harusnya diselesaikan. PSSI seharusnya melakukan hal yang sama, dipanggil, kemudian dibicarakan baik-baik, ada apa masalahnya sebenarnya, kemudian kasih hukuman. Karena ini
Kita ini menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sejarah nanti kalau kita lolos ke Piala Dunia. Kesempatan ada di depan mata ini nggak boleh disia-siakan. Hanya karena masalah non-teknis. Masalah Sintayong nggak suka terhadap Elkan Bagot yang tidak datang ke U23. Itu nggak boleh kayak begitu. Kayak begitu nggak boleh. Harus diselesaikan dengan baik. Harus dibicarakan. Harus dicarikan solusi. Karena ini lawan Indonesia ini semuanya berat, saudara-saudara. Berat. Banyak orang yang terlalu sombong mengatakan, wah Indonesia sekarang beda King Indo. Tapi saya mengatakan, ini lawan kita ini berat semua. Arab Saudi pun berat, walaupun tidak seberat Australia, tidak seberat Jepang, itu tetap berat. Cina pun itu juga berat. Kemudian Bahrain atau mana, itu juga berat. Semuanya saudara-saudara, semua lawan yang dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga ini berat. Itu artinya saudara-saudara, Indonesia harus menggunakan segala kemampuan. Semua sumber daya yang ada itu harus dikeluarkan. Persatuan dan kesatuan harus dimunculkan. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada baper-baperan, tidak boleh ada dendam pribadi untuk ini. Karena ini penting sekali. Dan saya harap ini Elkan Bagot dipanggil diselesaikan masalah dan kemudian dipanggil ke tim nasional sebelum menyesal. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin. Semuanya saudara-saudara tentang krisis lini belakang, krisis pertahanan yang melanda Indonesia ketika nanti menghadapi Arab Saudi, saudara-saudara, dan kemungkinan besar juga Australia, saudara-saudara. Kenapa? Karena Jordi Amat kemungkinan besar gak akan bisa main karena cedera waktu pertandingan di Liga Super Malaysia, di Piala FA Malaysia, dan kemarin waktu final Piala FA antara Selangor melawan Johor Darul Taksim itu sama sekali tidak ada Jordi Amat di starting line up maupun di bench, dan kabarnya dia akan absen kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan, saudara-saudara. 1 bulan sudah pasti nggak bisa main lawan Arab Saudi dan lawan Australia. Sementara nanti pada pertandingan Arab Saudi melawan Arab Saudi itu, saudara-saudara, Justin Hubner itu tidak bisa bermain. Satu pertandingan dia tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning ketika kemarin pertandingan terakhir melawan Filipina itu dia mendapat kartu kuning, dia tidak bisa bermain. Itu berarti saudara-saudara, center back itu hanya akan menyisakan Rizky Ridho, kemudian dengar-dengar itu Muhammad Ferrari akan dipanggil. Dan berarti kan bisa saja alternatifnya Sandy Walsh akan main sebagai center back bersama dengan Jay Itzes. Jay Itzes ada di situ. Nah, masalahnya saudara-saudara, sebenarnya Indonesia punya satu center back lagi yang cukup bagus, cukup poster tinggi, dan sedang dalam performa yang bagus. Siapa dia? Semua sudah tahulah, Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini karena masalah yang waktu U23 itu, saudara-saudara, playoff Olimpiade melawan Gini itu tampaknya Sintayong marah dan baper, dan sekarang dia tidak dipanggil lagi. Padahal saudara-saudara, ini Elkan Bagot ini dibutuhkan. Untuk saat ini dibutuhkan, dan selain kemampuan dia sedang dalam performa yang bagus. Di klubnya itu dia sedang main menjadi pemain inti. Jadi 4 pertandingan terakhir dengan Blackpool Rover itu 3 diantaranya itu dia masuk sebagai starting line. Masuk yang terbaru kemarin melawan Cambridge ketika bermain imbang 4-4. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ini pemain ini di klub aja dia bagus. Jadi sedang on fire gitu loh, saudara-saudara. Sebaliknya, pemain seperti Pratama Arhan ya, pemain TikTok, pemain Instagram yang nggak pernah main sama sekali di Suwon FC di Korea itu kemungkinan besar juga akan dipanggil. Bukan kemungkinan besar, dia akan dipanggil. Ini kan aneh menurut saya, saudara-saudara, aneh sekali. Jadi nggak usahlah melatih pelatih sepak bola itu nggak boleh baper, saudara-saudara, nggak boleh baper. Kalau kemarin ada masalah ya selesaikan masalah itu. Kalau masalah sudah selesai ya sudah, dia dipanggil lagi. Kalau perlu misalnya Elkan Bagot harus dihukum ya dihukum, didenda atau diskorsing 1
1 2 pertandingan atau didenda 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Kalau sudah bayar denda urusannya selesai ya sudah. Itu loh, jangan sampai ini nanti bahayalah kalau Arab Saudi kita nggak punya back yang tangguh, karena kita tahu kualitas mereka bagus, kualitas Australia juga bagus, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya, edisi-edisi selanjutnya, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!